Hanya lewat handphone, peristiwa yang terjadi di sekitar Anda bisa diketahui oleh masyarakat di seluruh Indonesia, bahkan dunia. Sepanjang tahun 2021, ada banyak sekali video viral yang terjadi di tengah masyarakat. Viralnya sebuah peristiwa terkadang berbuntut panjang pada pelakunya. Biasanya berujung permintaan maaf, tapi tak sedikit yang berbuntut ke jalur hukum. Berikut ini kami merangkum beberapa video viral yang terjadi dalam tahun 2021. Pertama yakni masuknya kelompok anak muda yang tengah melakukan Sunmori atau Sunday Morning ke area Ring 1, tepatnya di Jalan Veteran 3, belakang Istana Kepresidenan pada 21 Februari lalu. Dalam video yang beredar, tampak sejumlah pas pampres menyetop para pengendara motor ber-cc besar itu. Hal yang menjadi sorotan yakni saat petugas tampak memegang pistol dan menendang pengendara. Asisten Intelijen Pas Pampres Letkol Infanteri Wisnu Herlambang menyatakan bahwa tindakan tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Petugas bertindak tegas karena rombongan motor tersebut nekat menerobos padahal sejumlah pas pampres tengah melakukan pengamanan instalasi di kantor Wakil Presiden. Kasus ini pun berujung pada permintaan maaf dari kelompok Sunmori tersebut. Sorotan lainnya yakni kisruh pemblokiran akun Dewa Kipas milik Dadang Subur oleh situs catur online profesional. Pasalnya, Dadang dianggap bermain curang seusai menang melawan pecatur Amerika Serikat, Im Levi Rosman atau Gotham Chess. Kasus ini bahkan sampai menjadi perbincangan hangat di kalangan warganet, ada yang pro dan tentunya ada yang kontra. Hingga akhirnya Dadang menantang Grandmaster wanita Irene Sukandar. Dalam pertandingan yang disiarkan di akun YouTube Deddy Corbuzier itu, Irene menang telak atas Dadang. Lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia berimbas pada pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk pelarangan mudik saat Lebaran 2021. Petugas kepolisian melakukan penjagaan ketat di sejumlah titik untuk mengantisipasi pemudik yang membandel. Namun, masih saja ada pemudik yang nekat hingga dipaksa untuk putar balik, termasuk pengendara mobil di wilayah Sukabumi, Jawa Barat pada 15 Mei 2021. Pengendara mobil tersebut tak terima ketika diminta polisi untuk putar balik. Anggota keluarga yang lain bahkan juga ikut menimpali dengan mengeluarkan kata-kata kasar. Tentu saja, kasus ini berakhir dengan permintaan maaf kedua orang tersebut yang didatangi oleh petugas di kediamannya. Penerapan PPKM membuat sejumlah jalan di ibu kota dilakukan penyekatan dan hanya warga tertentu saja yang boleh lewat. Namun, hal ini justru menimbulkan persoalan baru. Seorang anggota Pas Pampres dicegat dan tidak diperbolehkan melintas oleh petugas di pos penyekatan Daat Mogot, Jakarta Barat pada 9 Juli 2021 pagi. Sempat terjadi keributan antara petugas penjagaan dengan anggota Pas Pampres tersebut. Anggota Pas Pampres tersebut akhirnya dibebaskan setelah petugas melihat kartu tanda anggota atau KTA milik Pas Pampres bernama Praka Izroy. Namun ternyata persoalan belum selesai karena puluhan Pas Pampres mendatangi Mapolres Jakarta Barat untuk meminta penjelasan. Terkait kejadian ini, Kapolres Jakbar, Kombes Adi Wibowo menyampaikan permohonan maaf. Kasus viral yang melibatkan oknum aparat kembali terjadi tepatnya pada 22 Juli 2021. Seorang oknum Satpol PP di Goa, Sulawesi Selatan terekam kamera melakukan aksi penganiayaan terhadap pasangan suami istri saat razia PPKM Mikro. Peristiwa ini tentunya menjadi perhatian dari warganet, terlebih kala itu wanita tersebut mengaku tengah hamil. Imbasnya, oknum Satpol PP tersebut jadi tersangka dan dijatuhi vonis 5 bulan penjara. Sedangkan belakangan, Pak Sutri tersebut dilaporkan karena membuat berita palsu soal kehamilan. Keduanya ditahan pada 29 November lalu. Bulan September, publik digegerkan dengan video viral seorang anak kecil yang jadi korban pesugihan keluarganya. Anak tersebut pun mengalami luka di bagian matanya karena hendak dikorbankan. Beruntung, setelah mendapat perawatan di rumah sakit, korban berangsur pulih dan dinyatakan tak ada gangguan penglihatan. Belakangan muncul dugaan bahwa kakak bocah yang meninggal sehari sebelum peristiwa juga menjadi korban. 4 tersangka termasuk orang tua korban sempat dilimpahkan ke Kejari Goa, namun oleh jaksa berkas keempatnya ditolak karena minim bukti. Oknum aparat lagi-lagi mendapat sorotan, tepatnya pada bulan September ketika Kapolres Nunukan kala itu, AKBP Syaiful Anwar, terekam menganiaya anak buahnya. Setelah diusut, ternyata hal ini disebabkan korban yang tak ada di tempat saat ada gangguan Zoom saat AKBP Syaiful Anwar tengah rapat dengan Mabes Polri. Meski pihak korban sudah meminta maaf, AKBP Syaiful Anwar dicopot dari jabatannya karena dinilai melanggar kode etik. Video viral yang jadi sorotan berikutnya yakni perseteruan antara anggota DPR RI Arteria Dahlan
dengan seorang wanita yang mengaku keluarga TNI Jenderal 3. Meski keduanya saling lapor ke polisi, kasus ini akhirnya berakhir damai setelah dilakukan mediasi. Baik Arteria ataupun wanita bernama Anggiat Pasaribu itu mencabut laporannya di kepolisian. Kasus terakhir yang jadi sorotan adalah video eksibionis yang dilakukan oleh seorang wanita di Bandara Yogyakarta International Airport atau YIA. Wanita berinisial FCN alias Siskay ini kemudian ditangkap di Bandung, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menyita ribuan file baik video ataupun foto vulgar. Diketahui Siskay kerap mengunggah aksinya di 7 situs berbayar dengan pendapatan kotor selama 2 tahun yakni 2 miliar rupiah. Itu tadi beberapa video viral yang dirangkum oleh tribunnews.com selama 2021. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.